Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Gunawan, NIM 2019-230012. Saya ingin mempresentasikan review jurnal saya. Jurnal yang saya review ialah implementasi GPS atau Global Positioning System pada presensi berbasis Android di BMT Insan Mandiri. Ada 8 bagian yang akan saya ulas. Yang pertama yaitu tentang latar belakang, tentang teknologi, tentang permasalahan, tentang kontribusi utama, tentang metode pemecahan masalah, kemudian ada evaluasi dari riset ini, dan ada ide pengembangan yang saya buat untuk riset ini, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Lanjut ke bagian pertama yaitu latar belakang. Pada bagian latar belakang riset, riset ini menjelaskan tentang koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Baitul Mal wa Tamwil Insan Mandiri atau disingkat ke SPPS BMT Insan Mandiri, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan berbadan hukum koperasi. Sebagai upaya meningkatkan pemasaran produk, KSPPS BMT Insan Mandiri mempunyai banyak karyawan. 70% dari jumlah karyawan adalah tenaga pemasaran atau marketing yang terjun langsung ke lapangan untuk menemui anggota. Nah, tenaga pemasaran harus sering keluar kantor dengan intensitas yang tinggi dengan rentang waktu yang tidak bisa ditentukan. Saat ini manajemen KSPPS BMT Insan Mandiri menerapkan aturan presensi kedatangan maupun kepulangan dengan menggunakan mesin absensi sidik jari bagi semua karyawan tanpa terkecuali, termasuk tenaga pemasaran atau marketing. Dengan diterapkannya sistem absensi sidik jari ini, tenaga pemasaran merasa kesulitan untuk melakukan presensi dikarenakan tenaga pemasaran harus atau dapat keluar masuk kantor dengan intensitas tinggi lebih dari 3 kali dalam satu hari kerja dengan rentang waktu 2 hingga 4 jam dalam satu kali keluar kantor. Lanjut ke teknologi riset. Dalam teknologi riset yang ada di jurnal ini, yang ada beberapa, yaitu yang pertama Android. Android merupakan sistem operasi mobile yang tumbuh di tengah sistem operasi lainnya yang berkembang belakangan ini. Android menawarkan sebuah lingkungan yang berbeda untuk pengembang. Setiap aplikasi memiliki tingkatan yang sama. Android tidak membedakan antara aplikasi inti dengan aplikasi pihak ketiga. Aplikasi Programming Interface atau API yang disediakan menawarkan akses ke hardware maupun data-data ponsel sekalipun atau data sistem sendiri. Bahkan pengguna dapat menghapus aplikasi inti dan menggantikannya dengan aplikasi pihak ketiga. Kemudian ada teknologi GPS. GPS atau Global Positioning System yang merupakan sistem navigasi dengan menggunakan teknologi satelit yang dapat menerima sinyal dari satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima atau receiver namanya di permukaan, di mana GPS receiver ini akan mengumpulkan informasi dari satelit GPS. Yang dikumpulkan yaitu seperti waktu, lokasi, kecepatan, arah perjalanan, menyimpan lokasi atau kumulasi data. Kemudian teknologi yang ketiga yaitu LBS atau Location Based Service. LBS ini merupakan service yang berfungsi untuk mencari dengan teknologi GPS yang tadi dan Google's Cell Based Location. Map dan layanan berbasis lokasi ini menggunakan lintang dan bujur untuk menentukan lokasi geografis. Namun sebagai user kita membutuhkan alamat atau posisi real time kita, bukan nilai lintang dan nilai bujur. Jadi si Android ini yang menyediakan geocoder. Nah, geocoder ini yang mendukung forward dan reverse geocoding. Dengan menggunakan geocoder, kita atau user dapat mengkonversi nilai lintang bujur yang tadi di GPS menjadi alamat dunia nyata atau sebaliknya. Nah, LBS ini layanan yang berbasis lokasi, istilah umumnya yang digunakan untuk menggambarkan teknologi yang digunakan untuk menemukan lokasi perangkat yang kita gunakan.
Lanjut ke permasalahan riset. Permasalahan yang sering muncul dalam riset ini adalah tenaga pemasaran atau marketing yang tidak sempat melakukan absensi karena kantor sudah tutup dan lupa melakukan absensi akibat tingginya aktivitas tenaga pemasaran di luar kantor, sehingga tenaga pemasaran mendapatkan potongan gaji dan teguran dari manajer operasional. Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti menganggap perlu adanya suatu inovasi dan solusi dalam proses absensi. Sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, peneliti membuat aplikasi absensi dengan menggunakan perangkat mobile Android dan teknologi pengenalan wajah sebagai security atau keamanannya, serta menggunakan GPS atau Global Positioning System untuk mendeteksi lokasi tenaga pemasaran atau marketing tersebut. Lanjut ke bagian kontribusi utama riset. Nah, kontribusi aplikasi yang akan dibuat ini ialah tenaga pemasaran dapat melakukan absensi di seluruh wilayah kerjanya secara online dan tidak perlu lagi melakukan absensi secara manual menggunakan mesin absensi sidik jari yang ada di kantor. Namun, tenaga pemasaran hanya perlu membawa perangkat Android sebagai media untuk melakukan absensi. Aplikasi ini atau aplikasi presensi tersebut bekerja dengan mengenali wajah marketing atau tenaga pemasaran untuk dapat masuk ke dalam sistem absensi, serta akan mencatat kehadiran dan kepulangan marketing. Peneliti berharap dengan adanya aplikasi dan inovasi ini dapat mempermudah marketing dalam melakukan proses absensi dan meminimalkan kecurangan absensi dengan keamanan pengenalan wajah. Lanjut ke bagian metode pemecahan masalah. Ada 5 tahapan dalam pemecahan masalah. Ini disebut metode extreme programming atau sebuah proses merekayasa perangkat lunak yang cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek, dan sasaran dari metode ini adalah tim yang dibentuk dalam skala kecil sampai medium atau menengah, serta metode ini juga sesuai jika dihadapkan dengan presensi yang berubah secara cepat. Nah, dari extreme programming ini terdapat 5 tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan atau planning. Tahapan ini dimulai dengan mendengarkan kumpulan kebutuhan aktivitas suatu sistem yang memungkinkan user memahami proses bisnis untuk sistem dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fitur utama, fungsionalitas, dan keluaran yang diinginkan. Kemudian tahap yang kedua ada perancangan atau desain. Tahapan ini dilakukan menggunakan pembuatan pemodelan sistem berdasarkan hasil analisa kebutuhan yang didapatkan. Selain itu, dibuatkan juga pemodelan basis data untuk menggambarkan hubungan antar data. Lalu ada tahap pengkodean atau coding. Tahap ini merupakan implementasi dari perancangan model sistem yang telah dibuat ke dalam kode program yang menghasilkan prototipe dari perangkat lunak. Kemudian ada tahap yang keempat, yaitu pengujian atau testing. Tahap ini merupakan tahapan pengujian terhadap aplikasi yang sudah dibangun. Pada tahapan ini ditentukan oleh pengguna sistem dan berfokus pada fitur dan fungsionalitas dari keseluruhan sistem. Kemudian ditinjau oleh pengguna sistem. Lalu yang terakhir ada tahap kelima, yaitu peningkatan perangkat lunak. Nah, tahapan ini merupakan tahap pengembangan sistem yang telah dibuat pada tahap keempat. Kemudian dibuat secara bertahap yang dilakukan setelah sistem diterapkan dalam organisasi dengan menambahkan layanan atau konten yang mengakibatkan bertambahnya kemampuan fungsionalitas dari sistem. Nah, dari extreme programming tersebut yang dilakukan dalam riset ini dalam 5 tahap tersebut ialah pada tahap perencanaan, riset ini dalam pembangunan aplikasi presensi berbasis Android GPS yang dijelaskan dalam jurnal ini. Pada tahapan ini dimulai dari mengidentifikasi permasalahan yang timbul pada sistem yang sedang berjalan. Kemudian dilakukan analisa kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun.
Kemudian pada tahap perancangan, aplikasi ini dibuat dengan pemodelan sistem yang digunakan yaitu UML atau Unified Modeling Language, yang terdiri dari beberapa diagram antara lain use case diagram, activity diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Sedangkan dalam pemodelan basis data atau database menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Dalam tahap pengkodean, pembangunan aplikasi presisi berbasis Android ini menggunakan bahasa pemrograman Java dan C++. Pembuatan aplikasi versi web yang akan digunakan oleh admin menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dikombinasikan dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk implementasi basis data, database management system yang digunakan ialah MySQL. Kemudian pada tahap yang keempat, tahap pengujian, aplikasi ini menggunakan metode dalam melakukan pengujiannya terhadap aplikasi presensi Android ini adalah black box text testing. Black box testing ini melakukan pengujian sisi fungsionalitas terhadap masukan dan keluaran atau input-output yang dihasilkan sistem. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Kemudian peningkatannya yaitu setelah dibagikan dalam atau diterapkan di dalam organisasi, maka ditambahkan layanan atau konten yang mengakibatkan bertambahnya kemampuan fungsionalitas dari sistem menjadi lebih baik lagi. Lanjut ke evaluasi riset. Sistem absensi ini akan bekerja secara online dengan memanfaatkan Android dan internet sebagai alat untuk melakukan absensi dan web server sebagai pusat data absensi. Sehingga sistem ini akan memudahkan marketing atau tenaga pemasar dalam melakukan absensi. Karena absensi dapat dilakukan di mana saja selama marketing berada di wilayah kerjanya. Dan absensi dapat dilakukan kapan saja oleh marketing. Dengan hadirnya sistem ini, diharapkan perusahaan mampu berkembang dengan maksimal. Karena dengan menggunakan sistem absensi online ini akan dapat meningkatkan pengawasan secara online terhadap pergerakan marketing saat berada di luar kantor melalui GPS atau Global Positioning System. Sistem akan mampu mempermudah dan mempercepat proses absensi bagi karyawan karena hanya memerlukan Android dan internet untuk dapat melakukan absensi, dan marketing tidak perlu melakukan absensi manual dengan datang ke kantor, kemudian melakukan scan menggunakan sidik jari, serta akan mempermudah perusahaan dalam memantau lokasi marketing dan membuat laporan absensi marketing dengan mudah, karena sistem ini akan mampu membuat laporan yang lebih akurat. Alur mulai dari aplikasi presensi karyawan berbasis Android dan GPS ini, yang pertama ialah input data karyawan. Karyawan menginputkan data karyawan yang akan melakukan absensi. Kemudian menginput citra wajah. Dalam menginput citra wajah, karyawan melakukan proses memasukkan citra wajah supaya ketika hendak login dapat digunakan selalu gitu. Lanjut ke ketiga, proses citra wajah adalah untuk menentukan atau mengenali citra wajah yang telah diinputkan tersebut. Setelah proses wajah itu berhasil dan sesuai, maka mengaktifkan GPS pada aplikasi juga penting untuk mengetahui posisi karyawan saat melakukan absensi. Yang terakhir, setelah karyawan berhasil melakukan absensi, data hasil absensi akan disimpan ke dalam tabel database supaya dapat dibuat laporannya. Lalu saya memiliki ide pengembangan riset dari jurnal ini, yaitu beberapa fitur yang dapat dikembangkan dalam aplikasi presensi GPS berbasis Android ini. Yang pertama yaitu fitur chatting karyawan, supaya stakeholder atau pemangku kepentingan atau atasan dapat memantau kinerja karyawan, maka aplikasi presensi GPS berbasis Android ini dapat ditambahkan fitur lain, yaitu chatting ke sesama stakeholder organisasi tersebut, sehingga seluruh karyawan dalam organisasi dapat dipantau melalui aplikasi. Kemudian fitur yang kedua yaitu pengajuan surat. Ada kalanya menurut saya ada kalanya karyawan perlu izin pergi keluar daerah untuk melaksanakan tugasnya agar mempermudah pembuatannya.
maka sebaiknya dilakukan secara online melalui aplikasi presensi GPS ini. Hal ini bermanfaat untuk karyawan yang ingin melakukan kunjungan atau tugas ke daerah lain agar menghemat waktu dan biaya. Hal ini berarti karyawan tidak perlu datang ke kantor, cukup mengajukan secara online melalui aplikasi ini. Kemudian fitur yang ketiga yaitu job desk list. Supaya atasan dan karyawan tidak lupa dengan pekerjaan yang harus dilakukan, maka perlu dibuat job desk list. Di dalam job desk list, atasan dapat membuat postingan pekerjaan dengan informasi detail beserta berkas atau dokumen untuk menunjang pekerjaan tersebut, lengkap dengan tenggat waktu penyelesaiannya. Kemudian, untuk karyawan agar dianggap telah menyelesaikan pekerjaan, ia dapat mengisi keterangan job desk list dengan bukti gambar atau lampiran file sebagai umpan balik kepada atasan. Kemudian ide pengembangan riset yang keempat ialah map detect. Dengan menggunakan fitur ini, seorang karyawan dapat mengetahui keberadaan karyawan yang lain dengan jelas melalui map detect. Fitur ini akan dapat menampilkan lokasi setiap karyawan untuk memantau posisinya sebagai titik-titik di peta atau maps, dan ketika diklik maka akan tampil keterangan ia berada di lokasi mana. Tentunya ini menggunakan GPS. Kemudian yang kelima yaitu profil karyawan. Dengan adanya fitur ini, karyawan maupun stakeholder yang lain dapat mengetahui keadaan status online karyawan yang dilihat. Status dapat diubah oleh user menjadi beberapa keterangan dan warna. Seperti online dengan warna hijau, sibuk artinya dengan warna merah, dan offline dengan warna abu-abu. Nah, dalam ide pengembangan riset ini membahas tentang jurnal ini membahas tentang teknologi GPS, LBS, dan Android untuk presensi karyawan marketing. Nah, Android, GPS, dan LBS dapat dalam konteks lain dapat juga dikembangkan pada beberapa konteks, yaitu yang pertama ada aplikasi pendataan tanah berbasis Android. Dengan menggunakan fitur GPS dan LBS yang terdapat di sistem Android, di bidang pertanahan khususnya, user dapat mengetahui penentuan titik-titik dasar teknik pendaftaran tanah, penentuan titik-titik batas persil tanah, dan perekonstruksian atau pengubahan bangunan atas titik-titik batas persil tanah. Nah, persil tanah ini merupakan lahan dengan batas-batas yang ditentukan di bawah kepemilikan. Jadi, persil tanah menyediakan struktur dasar kepemilikan tanah. Nah, dengan aplikasi GPS Android dan LBS, kita bisa membuat dalam konteks lain, khususnya pertanahan, kita bisa membuat pendataan tanah tersebut. Kemudian ada aplikasi pesan makanan berbasis Android. Nah, dengan menggunakan fitur GPS dan LBS yang terdapat di sistem Android di bidang makanan dan minuman, user dapat memesan makanan dan mengirim posisi user kepada orang lain yang akan mengantarkan pesanan makanan dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Sehingga pengantar makanan dapat ternavigasi dengan baik menuju ke lokasi user yang memesan makanan. Lalu ada juga aplikasi pesan bus berbasis Android. Dengan menggunakan fitur GPS dan LBS yang terdapat di sistem Android di bidang transportasi khususnya, user memesan bus untuk bepergian. Supir dapat mengetahui arah perjalanan dengan jelas melalui peta atau map yang tampil berdasarkan satelit secara online dan real time, sehingga user dapat ternavigasi dengan baik menuju ke lokasi yang diinginkannya. Bahkan dengan GPS user dapat mengetahui keadaan lalu lintas di jalan yang akan dilaluinya. Yang keempat yaitu ada aplikasi tempat wisata berbasis Android. Masih menggunakan GPS dan LBS yang terdapat di sistem Android. Nah, khususnya di bidang pariwisata dan kebudayaan, user dapat mencari tahu atau mengetahui wisata apa saja yang ada di dunia ini melalui peta GPS. Tentunya tempat wisata tersebut harus sudah didaftarkan oleh user melalui aplikasi. Aplikasi ini berguna agar user yang ingin liburan atau berwisata dapat ternavigasi dengan baik menuju ke lokasi atau tempat wisata yang diinginkan.
Yang terakhir ada kesimpulan dari riset ini. Nah, di sistem absensi online yang akan dikembangkan oleh peneliti akan menggunakan sistem operasi Android untuk mempermudah proses presensi kedatangan maupun kepulangan marketing atau tenaga pemasaran. Sistem ini dibuat dengan GPS guna mengurangi kecurangan atau manipulasi presensi oleh marketing atau tenaga pemasaran. Bagi perusahaan, sistem ini akan mampu mempermudah perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap marketing atau tenaga pemasaran dan akan mempermudah pembuatan laporan presensi bulanan oleh perusahaan. Sekian penjelasan review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.